Tolong di like, share, and subscribe. Jika menurut kalian videoku bermanfaat, tolong dibunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dariku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf klarifikasi ini. Quran surat 3 ayat 31. Ya, bukan kita harus mengikuti Nabi, tapi kita harus mengetahui sejarahnya. Ya, Khalifah Umar dan Utsman melakukan adzan 2 kali. Karena yang saya tahu sejarahnya, masjidnya mulai terbatas, umat Islam sudah mulai banyak. Tolong diklarifikasi jika pernyataan saya salah. Jika juga oleh para ulama disimpulkan katanya tuh makanan pokok saja, karena tidak setiap negara makanan pokoknya adalah kurma. Oleh karena itu Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar daripada kebodohan. Kemudian seorang bertanya, wahai Abu Muhammad, apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih berbahaya daripada kebodohan? Beliau menjawab, ya ada, yaitu kebodohan dengan kebodohannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang bodoh tidak ditoleran atas kebodohannya, dan tidaklah halal orang bodoh berdiam atas kebodohannya, dan tidaklah halal orang alim berdiam atas ilmunya. Nabi juga pernah menyampaikan seperti ini, jika urusan dunia bisa kalian cari sendiri, tapi kalau untuk urusan agama tolong tanyakan kepadaku. Coba kalian buka Quran surat Al-Waqiah atau surat ke-56 dari ayat 10 sampai 14. Coba kalian pahami artinya semuanya. Sudah. Nah, pertanyaan saya tuh, kita ada di golongan mana? Bagian terdahulu atau bagian sekarang? Atau bagian kemudian? Aku mengomentari penjelasan ayat tersebut karena ada yang niat dalam salatnya dilafalkan, padahal tidak ada hadisnya. Ada yang menyuruh salat taubat, ada yang menghalalkan tahlilan. Coba lihat sejarahnya. Coba buka Quran surat An-Nisa ayat 59 atau surat keempat. Kesimpulannya, jika kalian ada perbedaan pendapat, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi. Coba kalian buka Quran surat Ar-Rum atau surat ke-30 ayat 30. Lihat ujung ayatnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui konsep tahlilan. Terkait kematian, saya keluarkan dulu hukum kematian dalam Al-Quran. Coba kalian buka Quran surat ketiga ayat 185. Kemudian Quran surat 67 ayat kedua. Kemudian Quran surat ketiga ayat 169 atau 171 sampai 171. Coba kalian pahami artinya dulu.
Nah, sudah. Hadis riwayat Al-Bukhari terdapat di Al-Adabul Mufrad nomor hadis 47. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kalau belum meninggal namanya mayit. Kalau ada tasdidnya akan meninggalnya belum akan meninggal, ada tasdidnya meninggalnya sih belum. Kalau sudah meninggal tasdidnya hilang. Apa yang mengambil tasdidnya? Nafasnya diambil kembali kepada Allah disebut dengan maut. Masya Allah, Al-Quran itu bahasa tingkat tinggi. Saat masih hidup disebut mayit, saat wafat disebut mayit, hilang tasdidnya. Saat diambil nafasnya disebut maut, yang mengambil nyawa disebut malakul maut. Coba kalian buka Quran surat ke-32 ayat 11, yang artinya yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Kapan malakul maut datang? Wallahu alam. Awas jangan pernah mengarang ya, karena mengarang itu hanya ada di pelajaran bahasa Indonesia. Kapan dia datang? Coba kalian buka Quran surat 67 atau surat Al-Mulk ayat kedua, yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang diberitahu itu isyaratnya dulu, bukan waktunya dulu. Dialah Allah yang menciptakan kematian, maut, dan kehidupan normalnya. Orang itu hidup dulu baru mati, bukan mati dulu terus hidup. Tapi kenapa ayat ini seakan-akan membalik, meninggal dulu baru hidup? Ini bacanya pakai ilmu balaghah yang diawalkan dan diakhirkan. Kenapa kehidupan diakhirkan? Kehidupan di ayat ini kan pakai alif lam, seakan-akan ingin melukiskan bahwa manusia umumnya ingin hidup lebih lama. Karena itu Anda masih berharap-harap masih lama nih saya hidupnya, maka Allah mengingatkan kita boleh jadi maut itu akan datang lebih cepat yang Anda kira. Waktu kematian itu dirahasiakan supaya kita beramal soleh. Orang yang masih hidup biasanya akan mengucapkan tahlil La ilaha illallah. Awas hanya belum muncul. Orang-orang yang sudah berada pada kondisi sakaratul maut, amal soleh yang dilakukan pertama kali adalah dibisikkan kalimat La ilaha illallah. Orang-orang yang biasa beramal baik pula kembali kepada Allah itu akan tenang. Coba lihat Quran surat 89 atau surat Al-Fajr ayat 27-30. Coba sama kalian lihat artinya.
sudah. Makanya orang yang sering beramal soleh, maka kembalinya akan cepat dan akan mudah. Tenang kembalinya, dan sebaliknya jika orang yang biasa bermaksiat, maka keluar kata-kata kasarnya saat itulah ditalkinkan di lisannya. La ilaha illallah. Jangan bacakan yang panjang-panjang, cukup bacakan La ilaha illallah. Dekatkan kepada Allah, bacakan syahadat, itu yang disebut dengan tahlil. Tutup wajahnya, lalu Anda pejamkan matanya sambil berucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, setelah itu sunnah selanjutnya mulai memandikan, mulai mengkafani, setelah itu menyolatkan, lalu orang di sekitarnya melakukan takziah. Apa itu takziah? Dari kata azza izu takziatan, takziah. Azza itu artinya mengangkat, meninggikan. Allah punya sifat azza wa jalla yang tinggi, tak pernah turun. Jika dikaitkan dengan makhluk, tidak ada kata azza, itu ada takziatan atau takziah, mencoba meninggikan. Nah, kalau kemudian ada seseorang yang meninggal dunia, sudah dikubur, sudah selesai semuanya, maka sunnah nabinya seperti terjadi pada Ja'far radhiyallahu anhu. Nabi datang langsung ke rumahnya, melihat keluarga Ja'far, melihat kondisi dapurnya, barangkali ada yang dibutuhkan, jadi mencoba mengangkat, itu yang disebut dengan takziah. Dan kadang-kadang awas orang lain sudah mencoba menaikkan, antum datang langsung menangis, kan jadi down lagi. Yang kena musibahnya sabar. Yang kedua, bukan hanya yang ditinggalkan saja yang Anda coba angkat, tapi orang yang sudah meninggal juga Anda coba angkat amal-amalannya. Coba kerjakan amalan kebaikannya supaya dia dapat royalti dari orang yang setelahnya. Makanya Nabi pernah menyampaikan, sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal itu. Makanya ketika antum takziah, sebutkan yang baik-baiknya saja. Contoh, Masya Allah, si fulan sering ke masjid. Masya Allah, pahala mengalir pada orang yang sudah meninggal itu. Kalau Anda belum bisa dengan itu, angkat dia lewat doa Anda. Hadis riwayat Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad. Ketika seorang anak meminta, Ya Allah, tolong ampuni dosa orang tua saya, maka diangkatlah ia 1 derajat di alam kuburnya oleh Allah. Sampai mereka berkata, Ya Allah, apa ini? Maka dijawablah, inilah kalimat istighfar yang dimohonkan oleh anakmu saat ini. Hanya 2 yang diinginkan oleh orang yang telah meninggal. 1, istighfar kepada Allah. 2, doa-doa kebaikan. Konsep itu menyebar di masa Nabi, masa sahabat, dan para ulama. Sampai ulama-ulama soleh
menyebarkan nilai-nilai kebaikan ini. Singkat cerita, ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya. Pada masa itu dipimpin oleh Sunan Giri. Pada masanya Thayyib, ada penyampaian dari Sunan Kalijaga yang ada di daerah Semarang ke arah Demak. Kemudian beliau menjelaskan suatu situasi masalah di wilayah dakwah beliau. Saat ada orang meninggal yang terjadi pesta-pesta, ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabukan dan sebagainya. Dilakukan selama 7 hari, setelah itu ada 40 hari, dan seterusnya. Itu masyarakat sekitaran. Kata Sunan Kalijaga, saya akan rubah di sini. Karena gak mungkin merubahnya langsung, jadi kalau dilarang sekaligus Islam akan ditinggalkan. Beliau survei dulu, tapi kata Sunan Giri jangan lakukan itu, khawatir itu dianggap bagian dari agama kita. Kata Sunan Kalijaga, itu tetap berlangsung 7 hari, 40 hari. Itu cuma isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil, kalimat tahmid, kalimat takbir. Maka dipopulerkanlah tahlilan. Yang pertama itu tahlil, yang ini tahlilan. Tapi pelaksanaan harinya tidak dirubah, cuman isinya diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Daripada mabuk-mabukan. Itu ternyata tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalil di sini. Kalau kita tidak lakukan ini, maka mereka akan sulit menerima Islam. Maka dikiaskanlah ayat tentang pelarangan khamar, sangat dilarang di zaman Nabi. Coba kalian buka Quran surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat 219 dan kalian baca artinya. Sudah. Jadi zaman jahiliyah itu sering memeras anggur, memabukkan. Ayat haramnya belum keluar. Yang kedua, menjelaskan mabuk-mabukan itu rasanya enak bagi yang mabuk, bagi yang lain tidak. Banyak dosa yang bisa muncul dari mabuk-mabukan tersebut. Larangan belum muncul. Ada orang yang habis mabuk-mabukan, mimpin sholat, mabuk dulu, terus jadi imam baca Al-Fatihah gak selesai-selesai. Coba kalian buka Quran surat Al-Maidah atau surat kelima ayat 90. Coba kalian baca artinya. Sudah. Kata Sunan Kalijaga, biarlah anak cucu kita yang meluruskan itu semuanya, karena tidak ada tuntunannya dan atau perintahnya. Tapi sebelum diluruskan, keburu ada penjajah dan pemahaman ini tersebar luas tanpa diluruskan terlebih dahulu. Nah, konsep ini dibenarkan pada zaman dulu untuk orang-orang yang belum tahu. Nah, kita sebagai orang yang sudah tahu tidak boleh melaksanakannya. Jika melaksanakan takziah itu boleh.
Aku sengaja membuat video ini hanya tulisan dan pembicaraan saja. Selain karena suaraku kurang jelas kalau sambil merekam wajahku, kameranya jadi jarak jauh jadi kurang jelas suaraku. Maksudnya biar kalian paham dan mengerti. Semoga mengalir dalam hati juga. Semoga ada pembuktiannya, amin. Tolong dibenarkan dan dikomentari jika ada salah-salah kata dalam video saya. Jangan biarkan saya tersesat. Di sini saya hanya ingin mengingatkan. Saya tahu saya banyak salah dan dosa. Tapi apa salahnya jika saya ingin berubah menjadi lebih baik dan mengajak orang-orang yang aku sayangi. Mengingatkan boleh, memaksa jangan. Coba buka Quran surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat 256 dan dibaca artinya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Mungkin sekian dulu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.